Dan penggunaan influencer dalam pendekatan komunikasi pemerintahan ini kan memang sudah sejak lama. Iya, udah lama. Maksudku sejak awal tuh rasanya itu memang template gaya komunikasi kehumasan pemerintahan Jokowi. Apapun proyeknya, kereta cepat, kereta ringan, terus waktu itu vaksinasi COVID, terus ya Asian Games, selalu pendekatannya menggunakan influencer. Yang menurutku ya sah-sah aja, karena memang hari ini orang dapat informasi dari media sosial yang kerap kali mengikuti konten-konten hiburan yang di-provide dengan sangat generous oleh para pemengaruh ini. Jadi ya kemudian pemerintah yang mungkin punya keterbatasan gaya komunikasi tap in atau menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan berbagai propaganda keberhasilan pemerintah. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus dikebut mulai dari istana sampai sarana jalan akses ke IKN. Namun, jelang rencana upacara 17 Agustus 2024 nanti di IKN, masih ada persoalan pembebasan lahan milik warga yang belum tuntas. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, memang saat ini masih ada persoalan masalah pembebasan tanah warga. Pemerintah komitmen menyelesaikan peraturan-peraturan yang dianggap belum pas mengenai pergantian tanah dan penegakan aturan yang selama ini sudah ada. Ia mengatakan ada 2086 hektar lahan yang belum clear statusnya, sehingga perlu dibebaskan mencakup rumah warga, perkebunan warga. Sehingga saat ini, pemerintah berpacu dengan waktu. Pemerintah meminta masyarakat bersabar sampai penggantian diberikan. Tapi menurutku memang akhirnya menjadi kontroversi di kasus IKN, karena kita tahu pada prinsipnya pemengaruh itu kan corong di mana-mana meng-highlight yang positif. Dalam kasus IKN meng-highlight untuk melegitimasi proyek ini. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius, yang bukan hanya dari segi nilai fantastis, yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar. Dan banyak tantangan sejak awal, dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprintnya yang berubah-ubah, tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan, berbagai proyek kemudian banyak yang meleset dan sebagainya, investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah. Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pemerintah akan melakukan penanganan sosial dampak kemasyarakatan plus. Artinya tidak hanya dibebaskan lahannya, tapi ada relokasi. Relokasi akan dilakukan ke hulu kawasan Sepaku yang merupakan daerah permukiman. Sedangkan untuk lahan perkebunan akan ada pergantian pembebasan lahan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengatakan lahan seluas 2086 hektar di Ibu Kota Nusantara masih bermasalah. AHY menyebut, lahan itu masih dihuni oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme termasuk ganti rugi. Permasalahan lahan seluas ribuan hektar itu telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas istana. Sesuai arahan Jokowi, proses pembebasan lahan itu harus menggunakan pendekatan yang baik. Tidak boleh ada satupun masyarakat yang menjadi korban dan merugi tanpa perlindungan. Menurut AHY, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek tol IKN. Luasnya sekitar 46,6 hektar atau kurang lebih 48 bidang tanah. Prioritas lainnya, lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur. Ya, belum ada yang susah sih. Tuh, jadi intinya 17 Agustus ini, upacara 17 Agustus akan terjadi di IKN dan Istana Negara Jakarta. Akan ada double. Oke. Walaupun karena Kepresnya belum keluar, sebetulnya itu kayak bisa dipertanyakan. Jadi di IKN itu sebagai apa ya? Orang belum jadi ibu kota juga, terus kenapa ada upacara di sana? Udah gitu presiden dan presiden terpilihnya upacaranya di sana. Yang di Jakarta yang upacara wakil presiden dan wakil presiden terpilih. Mantan presiden katanya diundangnya ke IKN gitu. Jadi akan ada 2 upacara berlangsung pada saat yang bersamaan. Terus tapi sebagai apa ya upacara di situ? Mereka terinspirasi Marvel mungkin, banyak universe. Ada universe. Aduh, jangan spoiler, Adovi belum nonton. Oh, belum nonton ya? Kami belum nonton, jangan spoiler. Ada universe gitu, universe IKN, universe Jakarta. Oke. Nanti kita nonton di TV di cut-cut tuh. Wah, kadang-kadang di IKN, kadang-kadang di Jakarta. Pasti kayak gitu sih, split window kanan kiri. Iya, ada masuk gitu kan.